Yo guys, Bitcoin ini masih saja dia macet ini di kisaran 29 ribuan dolar teman-teman, dan meskipun sempat berada di 30 ribu, balik lagi ke 29 ribu teman-teman. Jadi ini ya kita bilang lesu teman-teman. Sehingga hal ini pun tidak menutup kemungkinan ada yang memprediksi bahwa beli Bitcoin itu di harga bawah, real bottomnya 10k sampai 12k. Teman-teman, apakah sedemikian bisa terjadi nih untuk harga Bitcoin? Dan update mengenai beberapa news juga akan kita bicara hari ini teman-teman, yang terkait CPI, kemudian SEC juga berkaitan dengan XRP, serta seperti apa market ini akan berjalan teman-teman ke depannya. Untuk itu, let's dive in my friend. Welcome back everyone to Black Cuan. Terima kasih telah mengupdate berita kripto dari channel ini. Teman-teman, bagi yang baru datang di Black Cuan, silakan untuk menyempatkan waktu kalian sebentar saja, 1-2 detik di situ untuk like ke video kali ini, kemudian subscribe ke channel ini, dan jangan lupa untuk menekan loncengnya teman-teman. Sekarang sebelum kita berbicara mengenai real bottom Bitcoin ya, nanti akan kita bahas yang pertama dulu, yang paling terbaru di sini mengenai isu data CPI teman-teman. Karena ini berkaitan dengan market ini seperti apa dia bergerak itu berdasarkan narasi-narasi ini. Karena meskipun data inflasi ini turun atau ada kenaikan, tampaknya The Fed ini belum akan menyelesaikan misinya, yaitu menaikkan suku bunga. Dan dari update terbarunya, untuk data CPI di bulan Juli ini, dia kenaikannya itu berada di 3,2% untuk yang month over month, teman-teman. Jadi sebelumnya diekspektasikan akan naik ke 3,3%. Ya, hemat 1% di sini, teman-teman. Sedangkan core inflation-nya 4,7%, di bawah ekspektasi 4,8%. Dan secara umum kalau kita rangkum, pekerjaannya The Fed di sini masih berat, teman-teman. Kemudian kalau kita lihat dari grafiknya di sini, ini berada di sini kita ini. Jadi ada sedikit kenaikan di sini sejak penurunan dari level 9%, teman-teman. Di sini ada sedikit penurunan di sini. Dan dikatakan oleh Blake di sini, teman-teman, bahwa untuk menekan dari 3% ke 2% inilah bagian yang sulitnya, teman-teman. Jadi kalau kita lihat dari balok-baloknya di sini, teman-teman, untuk CPI dan core CPI ini masih sama dengan grafik yang tadi ya. Tetapi ini lebih jelas kita melihatnya. Di sini untuk yang core CPI 4,7%, teman-teman, sedangkan yang CPI itu di 3,2%, yang sebelumnya itu sudah ditekan ke 3%, teman-teman. Tapi ternyata ada sedikit kenaikan di sini, 3,2% jadinya. Dari hal ini apa yang bisa saya bayangkan adalah sepertinya ke depan itu untuk kenaikan suku bunga dari The Fed ini masih ada bayangan yang kental ya. Mereka akan menaikkan suku bunga lagi-lagi nanti di bulan September. Itu yang saya bayangkan, teman-teman, saya prediksikan. Kemudian kita beralih ke Ripple, SEC juga di sini. Dalam hal ini SEC ini berencana untuk mengajukan banding kepada kasus Ripple tersebut, di mana dia kalah, teman-teman, dari Judge Torres di sana. Jadi dia dikatakan di sini bahwa akan melakukan yang namanya interlocutory appeal, di mana di dalam pengajuan ini, teman-teman, perbedaannya adalah karena ada hakim yang dari distrik berbeda itu memberi pendapat yang beda dari kasusnya Ripple, teman-teman. Jadi untuk kasusnya si Terra atau Terraform Labs di sini, yang meskipun sudah dimenangkan Ripple itu, penjualannya terhadap investor retail itu dianggap bukan sekuritas. Akan tetapi menurut hakim yang satu ini, teman-teman, ini Judge Jed Rakoff di sini dari US District menyatakan bahwa bagaimanapun modelnya penjualan itu, mau dia dijual ke retail, mau dia dijual ke institusi seperti yang dilakukan oleh Ripple, itu tetap dianggap sebagai sekuritas karena menjanjikan keuntungan ketika melepas koin tersebut, teman-teman. Dan inilah celah yang dimanfaatkan oleh SEC dalam hal ini untuk menuntut atau mengobati rasa luka akibat kekalahan dari Ripple tersebut, teman-teman. Jadi interlocutory appeal ini
itu tidak bisa kita samakan dengan kasasi ya dalam hal ini dari apa yang saya pahami di sini teman-teman, karena interlocutory ini adalah sifatnya itu ketika kasusnya ini masih jalan atau keputusan itu dianggap masih sementara. Sementara kalau di kasasi itu keputusan di pengadilan tingkat bawah itu sudah selesai, sudah ada putusannya, dan mengajukan banding itu untuk mempertimbangkan keputusan hukum yang sudah terjadi sebelumnya. Tetapi di sini si SEC dalam hal ini teman-teman, ini kayak menyambung-menyambung drama seperti itulah. Dan saya ingin tahu pendapat teman-teman dalam hal ini, seperti apa kalian melihat kejadian ini atau fenomena dari SEC ini, dari perbedaan pendapat antara dua hakim tersebut yang digunakan sebagai celah ini oleh si Gary Gensler CS untuk kembali membuat goyang market ini dengan narasi-narasi atau pemberitaan-pemberitaan seperti ini, teman-teman. Coba kalian tulis di kolom komentar, saya ingin tahu pendapat kalian. Kemudian untuk update terbarunya dari si XRP sendiri teman-teman, bahwa Gemini itu akan melisting lagi nih si XRP teman-teman, yang dalam hal ini itu dianggap sebagai kemenangan untuk crypto exchange teman-teman dalam hal ini. Oke, tampaknya kasus-kasus seperti ini sudah mulai bisa difilter ya oleh para investor. Jadi semakin dewasa menurut saya bagaimana investor ini menyikapi dari pemberitaan ataupun media-media ya, karena XRP-nya masih kuat ya menurut saya. Di sini penurunannya itu hanya sedikit, dari 6,3 dolar itu sempat turun sampai ke 6,2, dan sekarang ini sudah berada di 6,1 lagi ketika saya merecord video kali ini. Teman-teman, sekarang kita beralih ke Bitcoin di sini yang saya katakan tadi, apakah real bottom itu berada di 10K atau 12K. Jadi ini menurut skenario dari Profit Blue teman-teman, dikatakan bahwa ini seperti McDonald's ini. M-nya ini seperti McDonald's, dan ini adalah chart yang 1 minggu teman-teman. Jadi di sini terjadi pola yang sama seperti yang terjadi pada saat ini. Karena nyatanya Bitcoin sampai ketika saya merecord video ini pun dia ini sudah struggling selama sekian minggu di sini teman-teman, di level 29.000 dan 31.000, atau kita bilang aja 30.000 dan 29.000, itulah level dia terus saja di sini. Dan apakah selanjutnya akan terjadi bam dia jatuh ke bawah sini? Ya ini skenarionya teman-teman, lagi-lagi saya bilang ya seperti itu. Kemudian kalau kita melihat dengan sudut pandang yang lebih optimistik di sini teman-teman, karena kita melihat ini masa sih dia turun-turun terus seperti itu kan. Kita lihat di sini, kalau kita zoom out dia, seperti dikatakan oleh CryptoShark di sini, bahwa di sini ada semacam support ya di sini teman-teman. Dan kalaupun kemudian terjadi penurunan, ini kalau saya membayangkan ini level maksimalnya ini kalau di sini deh. Kalau normalnya sih menurut saya dia akan menyentuh ke level 26.000 atau 27.000 seperti itu. Jadi kalau kesininya langsung itu enggak lah menurut saya, atau saya tidak inginkan seperti itu teman-teman. Dan kalau kita lihat juga ya kecenderungan di sini untuk melihat teknikalnya, ini sudah terjadi falling wedge di sebelumnya ya teman-teman, sebelum terjadi bull runs. Jadi ada area-area yang disebut sebagai area akumulasi di sini teman-teman. Ini 2019-2020 di sini, dan ini 2020 di sini ketika terjadi COVID crash di sini orang-orang akumulasi, dan memang ini turunnya ini luar biasa dalam ya teman-teman. Kemudian di sini juga sekarang ini berada di area akumulasi, dan apakah kita akan membentuk ini semacam area akumulasi kedua sebelum terjadi bull runs? Itu pertanyaan besar kita di sini teman-teman. Kemudian ada pendapat menarik ini dari Michael van de Poppe, dikatakan bahwa party is about to start. Jadi si crypto analis ini, Michael van de Poppe ini memberikan analisanya dia, kemudian target-targetnya dia yang dibicarakan di sini teman-teman, ini dari Daily Hold, bahwa apabila Bitcoin ini berhasil menembus ini level 30.000 dan 31, 32, maka confidence untuk di market Bitcoin ini akan bagus. Sementara update terbarunya dari dia adalah, ini dia berbicara mengenai CPI yang kita bicarakan di awal tadi itu teman-teman, bahwa ekspektasinya 3,3, ternyata realitasnya adalah 3,2. Oke. Tapi yang paling penting di sini adalah yang saya highlight di sini adalah unemployment itu claims also rallying 248K. Jadi ada terjadi kenaikan untuk orang-orang yang kehilangan pekerjaan atau tidak punya pekerjaan. Kemudian ini artinya adalah no fear but continuation. Kemudian dia menyatakan pendapatnya di sini saya highlight,
I am buying. Saya membeli Bitcoin, katanya dia di sini. Dan teman-teman, lagi-lagi saya ingin menyatakan ya bahwa konten Black Cuan ini bukan financial advice, tetap teman-teman melakukan do your own research dalam hal ini, teman-teman. Karena kalau kita melihat kripto ini, teman-teman, jujur ya, seperti kita melihat ini nih, lorong yang hitam seperti ini, teman-teman, asli, seperti itu kita berada pada posisi saat ini, teman-teman. Akan tetapi begitu kita masuk ke lorong itu, ya seperti diwakilkan oleh postingan di Twitter di sini, teman-teman. Saya harap seperti itu skenarionya ke depan, teman-teman. Itu yang saya ekspektasikan. Dan sisanya untuk kita yang yakin mengenai pergerakan harga dari Bitcoin ini, ya kita tetap stay patient, kemudian jaga emosi kita, dan sisanya, guys, let's enjoy the ride, guys. Terima kasih telah menonton video kali ini. Salam Black Cuan. Peace, my friend.